Perjalanan hidup rohani seringkali digambarkan seperti orang mendaki gunung. Santo Yohanes Salib juga dalam karyanya menuliskan tentang mendaki Gunung Karmel. Sebenarnya di sini puncak gunung ini seringkali digambarkan, disitulah Allah bersemayam, disitulah Allah bertahta. Dan kita lihat juga dalam kitab suci, misalnya juga Perjanjian Lama, Musa bertemu Allah di Gunung Horeb. Demikian juga Nabi Elia menyatakan kuasa Allah di Gunung Karmel dan juga berjumpa dengan Allah di Gunung Horeb. Kemudian Tuhan Yesus sendiri dalam Injil menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Jadi rupanya gambaran bahwa puncak gunung ini sebagai tempat perjumpaan dengan Allah, ini juga dipakai untuk Santo Yohanes Salib dalam karyanya mendaki Gunung Karmel. Puncak Gunung Karmel ini digambarkan sebagai satu situasi di mana jiwa menerima dari Allah semata-mata, persatuan dengan Allah, persatuan unio transforman, persatuan yang mengubah segala-galanya. Santo Yohanes Salib mengungkapkan persatuan dengan Allah atau unio transforman, persatuan yang mengubah segala-galanya ini merupakan puncak karya Roh Kudus. Sebagaimana yang diungkapkan dalam karyanya mendaki Gunung Karmel, bab yang kedua, artikel yang kelima. Dilahirkan dalam Roh Kudus selama hidup ini berarti menjadi begitu serupa dengan Allah dalam kemurnian, tanpa suatu campuran ketidaksempurnaan apapun juga. Karena itu, transformasi murni dapat terjadi biarpun tidak menurut hakikatnya melalui partisipasi dalam persatuan. Ini dinyatakan Santo Yohanes Salib bahwa persatuan dengan Allah ini sungguh-sungguh karya Allah, karya Roh Kudus yang begitu dalam. Kalau kita mengenal pencurahan Roh Kudus, ini sungguh-sungguh satu pengalaman benar-benar mengubah hidup banyak orang. Orang mulai disadarkan pentingnya untuk menjalin hubungan pribadi dengan Allah melalui doa, penghayatan kitab suci, penghayatan sakramen-sakramen, juga melalui hidup berkomunitas, melalui pelayanan dan evangelisasi. Tetapi kita juga sadar pencurahan roh ini satu langkah awal, satu langkah permulaan untuk hidup baru dalam roh. Kita harus terus berjalan sebagaimana diungkapkan bapak-bapak gereja tadi. Karena apa? Pengenalan akan Allah ini tidak terbatas. Dan puncak karya Roh Kudus yang dapat dikerjakan oleh Roh Kudus sudah di dunia ini, yaitu persatuan dengan Allah. Kembali pada gambaran seperti mendaki gunung tadi, ya. Santo Yohanes Salib dalam karyanya mendaki Gunung Karmel memberikan satu gambaran ketika orang sungguh-sungguh rindu untuk suatu cita-cita rohani, persatuan dengan Allah yang digambarkan terjadi di puncak Gunung Karmel ini. Maka dalam hal ini Santo Yohanes Salib menunjukkan jalannya, yaitu jalan kelepasan. Sebenarnya jalan kelepasan ini juga adalah jalan cinta kasih. Kalau orang sungguh-sungguh mencintai Allah, maka orang juga hendaknya melepaskan diri dari segala sesuatu yang bukan Allah. Lepas dari barang-barang jasmani, lepas dari barang-barang rohani. Dimaksudkan kelepasan ini bukan berarti tidak memiliki apa-apa ya, tetapi yang dimaksud kelepasan ini oleh Santo Yohanes Salib tidak melekat, tidak terikat pada barang-barang jasmani dan juga barang-barang rohani. Tentunya kita sebagai awam, ya, kita juga harus terus bekerja, kita harus juga terus punya tanggung jawab dan kewajiban untuk juga memberikan nafkah dan juga menghidupi keluarga. Tetapi satu semangat
yang diminta Santo Yohanes Salib, bahkan ini juga ditunjukkan secara khusus pada satu anak rohaninya, seorang wanita bangsawan, Donna Ana de Peñalosa, yang meminta Santo Yohanes Salib memberikan komentar atas puisi Nyala Cinta yang Hidup, ya, The Living Flame. Sehingga artinya Yohanes Salib akhirnya memberi komentar atas puisi-puisi itu, dan akhirnya menjadi satu karya masterpiece dari Santo Yohanes Salib, yaitu Nyala Cinta yang Hidup. Digambarkan satu gambaran yang cukup terkenal, bagaimana wanita bangsawan ini, ya, satu ketika kemudian berlutut minta bimbingan rohani di hadapan Santo Yohanes Salib, dan Santo Yohanes Salib juga mengungkapkan satu ungkapan terkenal mengenai kelepasan. Nada, 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 todo. Kosong, kosong, kosong dalam segalanya. Tidak terikat, tetapi hanya mau terikat kepada Allah dan mau terus berjalan menuju puncak gunung. Walau banyak, ya mungkin tawaran-tawaran, banyak keindahan menuju puncak gunung itu, mungkin akan melihat ada binatang-binatang atau kemudian ada bunga-bunga yang indah, ya, tetapi kita tidak mau mengejar itu semua. Jadi kalau kemudian mau mendaki puncak gunung tapi sibuk mengikuti ada binatang yang indah, mungkin rusa atau mungkin ada bunga yang indah, kita terus jalan ke sana kemari, akhirnya tidak akan sampai tujuan. Dan Santo Yohanes Salib dengan satu latar belakang, karena beliau telah dipakai Tuhan dan juga diberikan anugerah oleh Tuhan sampai bersatu dengan Allah dalam puncak gunung Karmel ini, maka sebagai pembimbing rohani beliau dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan jalan melalui bimbingan rohani yang diberikan melalui karya-karyanya. Dia berada pada saat itu dalam satu kematangan rohani, dalam persatuan dengan Allah di puncak gunung, sehingga dapat melihat segala sesuatu dengan jelas dan menunjukkan jalan bagi jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Allah, yang sungguh-sungguh merindukan Allah, rindu untuk bersatu dengan Allah. Dan sebenarnya persatuan dengan Allah ini bukan suatu yang muluk-muluk. Kita harus ingat apa yang dinyatakan oleh Santo Paulus sendiri dalam Galatia bab 2 ayat 19 sampai 20a. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah satu cita-cita rohani, yaitu diubah oleh Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita harus sungguh-sungguh menyadari ini sungguh-sungguh karya Roh Kudus yang begitu luar biasa, begitu luhur dan mulia. Dan juga kemudian ditegaskan, diajarkan oleh gereja dalam katekismus gereja Katolik, doa Kristen harus mengejar lebih lagi perkenalan Yesus Kristus penuh kasih dan persatuan dengan Dia. Atau dapat kita rumuskan dengan lebih sederhana, tujuan hidup rohani, tujuan hidup Kristiani, yaitu mengenal dan mengasihi Yesus Kristus dan bersatu dengan Dia. Rahmat ini telah disediakan Tuhan melalui sakramen baptis dan krisma yang telah kita terima. Kita diundang, kita dipanggil untuk mengenal Allah, mengasihi Allah, dan bersatu dengan Dia.